strategi menggapai kebahagiaan tertinggi. Kita kan pengennya kalau punya baju, bajunya yang paling bagus, betul ya? Kalau punya mobil, mobilnya limited edition, ya kan? Punya perhiasan, perhiasan yang paling bagus. Punya tas, tas yang paling mahal dan bagus. Salah satunya Louis Vuitton, Hermes, Gucci, ya kan? Oh, gitu kan? Nah, apalah, kita kan sering ngeliatin walaupun nggak punya. Nah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya tanya sama ibu-ibu, apa yang banyak dicari dan dikejar oleh manusia hingga saat ini, dari dulu sampai saat ini, apa yang paling banyak dikejar? Dia kalau ditinggal suaminya, bagi wanita yang memang betul-betul wanitanya tulen, dia nggak mau nikah lagi. Bukan berarti yang sudah nikah lagi nggak tulen perempuannya, enggak. Tapi umumnya kalau diperbandingkan persentase yang nikah lagi itu nggak banyak. Kadang ada orang mikir gitu mau nikah lagi itu, dia karena sudah jatuh cinta sama yang pertama. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu begitu ngelihat istrinya sudah menopause saja, laki-laki walaupun aki-aki masih ngelirik juga. Apalagi masih muda model saya. Cuman karena yang diliriknya nenek-nenek, saya nggak lirik. Kalau orang yang cinta itu nggak pernah dia melukai. Tidak ada yang namanya cinta itu untuk dimiliki, nggak ada. Itu bukan kata-kata pujangga, tapi memang aslinya begitu. Dan manusia ini gara-gara nafsu, makanya innan nafsa la amaratu bisu ila ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu ini lebih cenderung mengarahkan kepada yang buruk, kecuali nafsu yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Salah satu datangnya rahmat dibuatnya majlis taklim. Agung nawir buyutakum biqiraatil Qur'an was salat. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Quran dan salat. Dan saya yakin dengan adanya majelis taklim di rumah ini, itu bukan mengingkari terhadap ada yang namanya masjid, tapi justru rumahnya dijadikan sebagai rumah sarana untuk mengingat Allah, dibacakan ayat Al-Quran, dijadikan sarana untuk sholat. Ya kan? Tentu bukan sholat fardu, yaitu sholat sunnah. Kenapa? Termasuk mengarahkan orang untuk sholat. Maka rumah ini menjadi baiti jannati, menjadi surga sebelum layaknya kelak mendapatkan surga di akhirat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mau tanya, jawaban ibu-ibu, jawabannya pengen seperti apa? Ketika kita memiliki harta, badan yang sehat, kemudian anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar, itu kan pasti ada tujuan akhirnya. Yang dikejar apa? Jawabnya bahagia. Sebetulnya itu yang dikejar. Ada laki-laki gonta-ganti pasangan, yang dikejar bahagia. Walaupun akhirnya nggak bahagia, itu laki-laki yang istrinya lebih dari satu menderita setiap saat. Maka kita ini mengejar bahagia dengan banyak cara. Maka tidak heran jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang mengejar bahagia ini karena saking luar biasanya. Maka saya coba rangkum tentang yang namanya kebahagiaan itu yang banyak dikejar oleh manusia. Ada yang pertama, physical happiness, bahagia secara fisik. Ibu punya badan sehat, seneng nggak? Senang. Punya badan sudah seumur begini tetap masih langsing, wajah glowing, tetap fresh, kemudian kulit kenceng, seneng nggak? Senang, udah nenek-nenek gitu loh. Iya kan, coba. Tapi mengalahkan yang ABG gitu. Surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tidak ada yang abadi dengan yang namanya fisik. Yang abadi tetap kokoh selamanya adalah zatnya Allah. Jadi itu, Bu. Maka jangan pernah bangga sementara, nggak apa-apa sebagai fasilitas, karena kita ini manusia bukan malaikat.
Punya keinginan itu adalah sesuatu yang lumrah, tapi ketika keinginannya banyak, setan masuk. Ya, jangan banyak keinginan. Kalau banyak keinginan jadi stres, bukan bahagia. Coba aja, ingin ini, ingin itu, apalagi nggak terpenuhi, udah stres. Nah makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau pengen mobilnya limited edition. Berapa lama punya mobil seneng? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 30 tahun, ada nggak? Apalagi sekarang undang-undangnya di DKJ, Daerah Khusus Jakarta, bukan DKI lagi sekarang. DKJ ini akan dibuat undang-undang mobil hanya 10 tahun. Harta, tahta nggak perlu. Yang saya perlukan ilmu, karena dengan ilmu saya bisa ditunjukkan yang namanya jalan kemana, cara seperti apa. Tapi saya mau tanya, ketika kita nambah ilmu, seneng nggak? Seneng. Berapa lama senengnya? Selamanya, alhamdulillah. Tapi ada orang menuntut ilmu, dia hanya sekedar berbangga-bangga untuk menunjukkan bahwa saya adalah orang yang berilmu. Dengan ilmu saya bisa kuasain dunia, dengan ilmu saya bisa kuasai yang namanya manusia, dengan ilmu saya bisa kuasai harta, dengan ilmu saya bisa kuasai wanita. Itu laki-laki. Perempuan pun dengan ilmu saya biasa kuasai itu pria. Ya kan? Syekh Imam Al-Ghazali, dia mengarang kitab yang fenomenal namanya Al-Ihya Ulumuddin. Tapi Al-Ihya ini diringkas dengan sangat ringkas. Mungkin kalau nanti kajian rutin saya menggunakan kitab itu. Namanya Bidayatul Hidayah. Ya, Bidayatul Hidayah ini di muqaddimahnya kata Imam Al-Ghazali, siapa yang menuntut ilmu yang tujuannya hanya sekedar ingin dia berbangga karena punya ilmu, karena dia ingin berbeda dengan yang lain, karena ingin dia lebih dibandingkan yang lain, karena dia ingin, kalau lebihnya dalam positif nggak apa-apa, karena dia ingin menguasai harta, karena ingin dia dianggap orang yang mulia, maka kata Imam Al-Ghazali, dia adalah orang yang akan menghancurkan agama. Jika sekiranya saya bisa flashback ke masa muda dulu, maka saya tidak akan mempelajari ilmu teknologi, tapi dia akan mempelajari ilmu agama terlebih dahulu. Beliau menyampaikan itu. Ya. Tapi kan hidup nggak bisa diputar. Itu memberikan inspirasi, memberikan motivasi bagi yang masih hidup. Saya yang masih muda berpikir juga, alhamdulillah Allah takdirkan saya belajarnya ilmu agama. Dan dengan ilmu agama saya bisa masuk ke semua lini. Tapi kalau ilmu teknologi hanya pada saat-saat dan pada tempat-tempat tertentu saja. Walaupun teknologi ketika dikemas dengan pendekatan agama, maka teknologinya lahirlah pengeras suara. Ini kan teknologi. Dipergunakan untuk apa? Bukan untuk karaokean, tapi majelis taklim. Saya nggak perlu ilmu. Wah, ilmu memang ya perlu, tapi bukan itu yang utama. Bagi saya, harga diri yang paling utama. Namanya emotional happiness. Tolonglah dihargai saya. Gini-gini juga saya kan ketua. Gini-gini kan saya udah tua. Tolonglah dihargai. Ya kan? Memang harga ibu berapa? Yang beragama ateis, tidak beragama berarti ateis itu. Namanya Daniel Goleman, ya, Profesor Dr. Daniel Goleman and team. Dia kemudian melakukan riset bahwa ternyata dari hasil riset itu manusia ini bisa bikin sukses itu bukan karena intelektualitasnya, tapi karena kecerdasan emosinya. Ya kan? Pinter, begitu dikasih tahu, lihat anak-anak model sekarang, dikasih tahu dia marah, tapi dia pengennya ngasih tahu aja itu anak generasi Gen Z namanya. Nah, jemaah yang dimuliakan, dari physical happiness, intellectual happiness, emotional happiness, bahagianya adalah ketika to get, mendapatkan. Dia kalau dapat bahagia, kalau nggak dapat nggak. Makanya orang kalau dari 1 sampai 3 itu cenderung bakhil.
Dia pengen hanya dapat, tapi nggak mau ngasih. Seperti para kalau di orang-orang kita ketika musim kurban nggak mau, dia paling duluan minta. Bakhil kan? Wah iya. Padahal dia mampu, ngaku miskin juga. Ngaku miskin, saya kan nggak mampu. Pokoknya dia nggak mampukan aja lah. Inilah dalam kebahagiaan disebut dengan spiritual happiness. To give, giving, bukan to getting. Ya kan? Nah sebab itulah kan judulnya strategi menggapai bahagia tertinggi. Ini bahagia tertinggi, ternyata the ultimate happiness adalah spiritual happiness. Itu bahasa yang umum, tapi bahasa agama yang disebut dengan spiritual happiness itu seperti apa sih? Karena spiritual itu bahasa umum, nggak ada agama. Makanya pencetus istilah spiritual itu orangnya ateis, namanya Danar Johar dan Ian Marshall, suami istri. Bukunya terkenal, namanya Kecerdasan Spiritual. Itu tahun 99. Di Indonesia ini ada, kemudian diislamkan, namanya ISQ. Nah itu yang Asmaul Husna itu Ari Ginanjar, saya tahu, ya kan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesuai dengan judulnya, karena the ultimate happiness, bahwa itu adalah spiritual happiness, maka sebetulnya Allah sudah menitipkan sebuah perangkat di dalam diri kita, bahwa kita ini adalah dikehendaki oleh Allah supaya menjadi makhluk yang bahagia. Cuman kitanya saja memilih menderita. Coba aja. Ini Allah, ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita baca Asmaul Husna, itu ada namanya hadis qudsi. Apa yang disampaikan oleh Allah? Allahur Rahman, Allahur Rahim, wa saqaqtu laha min kulli itsmi. Allah ini adalah Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Di Asmaul Husna itu ada kalimat ad-darru dan muntakim. Apa itu artinya? Ad-darru itu yang Maha memberikan derita, al-muntakim itu memberikan siksa. Maka diciptakan neraka. Neraka itu diciptakan oleh Allah karena wujud kasih sayangnya. Bagaimana bisa kok neraka diciptakan oleh Allah untuk wujud kasih sayang? Itu dalam kategori, dalam pandangan orang bodoh. Maka memang supaya orang disiplin ditakut-takutin dulu.